Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Irsya Mulka Aufa. Aku dari kelas 12 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan kisah Kapten Pir Tendean. Mau tahu gimana ceritanya? Tonton terus videonya sampai habis ya. Kapten Letu Pir Tendean atau yang biasa dikenal dengan Pir Tendean merupakan salah satu perwira tinggi yang menjadi korban peristiwa G30 SPKI pada Oktober 1965. Ia ikut diculik dan dibunuh secara keji oleh pasukan Cakrabirawa sebelum akhirnya dibuang ke dalam sumur di lubang buaya. Pir Tendean merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Dr. A.L. Tendean, seorang dokter yang berdarah Minahasa, dan Maria Elizabeth Cornet, seorang wanita Belanda yang berdarah Prancis. Pir memiliki 2 saudara kandung yang bernama Mitze Vare dan Roswidiati. Sejak kecil, Pir Tendean memang menyukai dunia militer. Namun, hal itu berbeda dengan keinginan kedua orang tuanya yang menginginkan ia menjadi seorang dokter seperti ayahnya atau insinyur. Berkat tekad yang kuat, perwira kelahiran Jakarta 21 Februari 1939 itu akhirnya berhasil bergabung dengan Akademi Teknik Angkatan Darat atau ATK pada 1958 di Bandung. Sebagaimana diceritakan dalam buku Pir Tendean karya Masyikuri, karir awal Pir Tendean dimulai saat ia menjadi Komandan Pleton Batalion Zenit Tempur 2, Kodam 2, Bukit Barisan di Medan. Bahkan, ia juga melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Intelijen Negara di Bogor setahun kemudian. Berhasilan Pir Tendean dalam mengenyam pendidikan di Bogor membawanya ditugaskan menjadi mata-mata ke Malaysia sehubungan dengan konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia yang dikenal dengan istilah Dwi Korah oleh Dinas Pusat Intelijen Angkatan Darat atau DPAD. Sejak itu, karir Pir Tendean dalam dunia militer makin bersinar. Hal itu mengundang 3 jenderal yang menginginkan Kapten Tendean untuk menjadi ajudan pribadi. Mereka adalah Jenderal Nasution, Jenderal Hartawan, dan Jenderal Kadarsan. Pada akhirnya, tepat 15 April 1965, Kapten Tendean mulai dipromosikan menjadi Letnan 1 atau Letu dan pengawal pribadi Jenderal Abdul Harus Nasution, menggantikan Kapten Manulang yang gugur saat menjaga perdamaian di Kongo. Dalam memenuhi panggilan tugas jilid 6, masa kebangkitan Orde Baru yang ditulis Jenderal Nasution, ia mengenang sosok Pir Tendean sebagai ajudan termuda yang pernah mendampinginya. Yang mendampingi saya adalah ajudan yang paling muda, Letnan 1 Pir Tendean. Ia terhitung pemuda yang ganteng, dan terus saja ia menjadi sasaran kerumunan para mahasiswa, tulisnya. Berdasarkan buku biografi Pir Tendean, yaitu Sang Patriot, kisah seorang pahlawan revolusi, ia sering mengawal kegiatan main tenis keluarga Nasution. Kebiasaan ini ia lakukan 2 kali seminggu di lapangan tenis Menteng dan Senayan. Pir Tendean juga cukup dekat dengan kedua anak Jenderal A.H. Nasution, yaitu Ade Irma Suryani dan Hendriati Sahara Nasution. Kedekatan tersebut dibuktikan dari foto Kapten Tendean bersama Ade Irma yang terpampang di Museum A.H. Nasution. Pada 30 September 1965, Pir Tendean seharusnya berada di Semarang untuk menghadiri ulang tahun ibunya. Namun, ia mengundurkan kepergiannya tersebut karena sedang bertugas menjadi ajudan di kediaman Jenderal Nasution, Jalan Teuku Umar, nomor 40 Jakarta Pusat. Saat pasukan Cakrabirawa datang, seperti yang tertulis pada Pir Tendean karya Masyukuri, Pir Tendean sedang beristirahat di rumah belakang rumah Jenderal Nasution. Ia terbangun oleh suara tembakan dan keributan dari bagian depan rumah. Pasukan tersebut sempat bertanya. Pir Tendean menjawab, "Saya ajudan Jenderal Nasution." Sayangnya, pasukan penculik hanya mendengar kata Nasution dan memilih membawa Pir Tendean yang dianggap sebagai Jenderal Nasution. Ia pun disiksa di lubang buaya bersama beberapa korban G30 SPKI lainnya. Diketahui bahwa Pir Tendean mendapat 4 tembakan dari belakang oleh anggota pemuda rakyat yang bernama Kodik. Kepergian Pir Tendean di usianya yang baru menginjak 26 tahun menyisakan duka mendalam yang dirasakan ibunya dan calon istrinya, Rukmini Caimin.
Diketahui pernikahannya dengan Rukmini akan segera dilangsungkan pada November 1965. Perjuangan dan keberanian Pir Tendean membuatnya ditetapkan sebagai pahlawan revolusi Indonesia pada 5 Oktober 1965. Ia pun menerima gelar kehormatan dengan dinaikkan pangkatnya menjadi kapten. Setelah mendengar kisah cerita Kapten Pir Tendean, nilai teladan yang dapat kita teladani yaitu yang pertama, memiliki tekad yang kuat. Yang kedua, memiliki semangat yang tinggi untuk menjadi abdi negara. Dan yang ketiga, memiliki prestasi yang cemerlang. Dan pesan moral yang dapat kita simpulkan, yang pertama, prestasi Kapten Pir Tendean yang cemerlang membuatnya diperebutkan oleh 3 jenderal. Yang kedua, sosok yang dikenal ramah dan juga akrab dengan keluarga Jenderal A.H. Nasution, terutama putrinya. Dan yang terakhir, yang ketiga, wajahnya yang rupawan tak menjadikannya sosok yang gemar bergonta-ganti pasangan. Sekian cerita Kapten Pir Tendean, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.